Hai guys, sejak Elon Musk membeli Twitter, Dogecoin pun bisa naik sampai ke daerah tertingginya sejak bulan Agustus dan ada juga coin optimism yang sedang pump sekarang ini. Di manakah daerah yang layak untuk kita beli? Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily-nya seperti biasa. Untuk kemarin bisa close dengan sangat baik sekali hari Jumat dan sekarang hari Sabtu, kemungkinan akan sideways saja selama weekend ini. Posisi masih dalam mengalami kenaikan. Untuk daily candle-nya, untuk indikatornya ini RSI masih baik meskipun belum mencapai daerah yang lebih tinggi lagi. Mungkin dia harus meretest daerah 50-nya. MACD masih mengarah ke atas juga. Jadi kita akan lihat pergerakan selanjutnya itu bagaimana. Weekend pasti akan tidak terlalu bagaimana banget. Setelah Bitcoin naik ke harga 21.000, dia sempat turun sampai ke 20 ribuan. Dan habis itu terjadi bounce karena di sini ada daerah support. Dan kalau misalnya ini Bitcoin berarti gagal untuk naik lebih tinggi dibandingkan dengan 21.000, maka itu bisa menjadi pembalikan arah ke bawah ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dia bisa ke atas dibandingkan dengan 21.000, maka dia bisa mau pergi ke daerah yang lebih tinggi lagi, itu ke daerah 22 ribuan. Di sini ada supply zone, jadi mungkin bisa dibawa ke sana ya teman-teman. Oke, jadi masih dalam posisi bullish meskipun sudah ada muncul yang namanya, kalau kita lihat di time frame 1 jamnya itu ada bearish divergence di sini, habis itu turun, sudah jalan, dan ini ada bearish divergence yang terbentuk di sini juga di time frame 1 jam. Oke, untuk indikator yang indeks yang bertolak belakang dengan Bitcoin ada DXY. DXY sempat pump sedikit ke atas ya, tapi mungkin ini adalah semacam retest saja karena dia sudah melakukan breakdown di sini. Dia masih bisa naik sampai ke 112 dan masih valid bahwa dia akan melakukan pergerakan ke bawah setelahnya, karena biasanya memang harus dites dulu di time frame yang lebih gedenya dan bisa memakan waktu seminggu atau lebih. Jadi kalau misalnya retestnya berhasil dan dia turun melewati 109, maka itu bisa sangat baik sekali buat Bitcoin. Skenario yang lain adalah ini kita sedang membentuk yang namanya bull flag. Jadi ini malah bullish sebenarnya ketika dia bisa konsolidasi di daerah-daerah ini saja. Nah, kalau misalnya dia berhasil naik sampai ke 113, habis itu turun ke sini dan menembus daerah ini lagi ke atas, itu maka terkonfirmasi bullish untuk DXY sebenarnya. Bitcoin bisa turun lebih bawah lagi karena DXY akan membuat local all-time high-nya ya. Dan kita akan bahas untuk mengenai Bitcoin dominance karena ini sangat menarik sekali. Ada juga real Bitcoin dominance. Untuk yang Bitcoin dominance biasa yang kita bisa lihat di trading view, ini itu dia sempat ke daerah garis resistance ini di 42, 41, dan ada rejection dari sana. Dan kita lihat kalau ini candle ini dia sudah menembus ke bawah daripada ini dan sudah melakukan breakdown ke bawah ya. Jadi ini merupakan pelemahan dari Bitcoin dominance. Jadi altcoin selama seminggu, 2 minggu terakhir ini mereka lebih kuat dibandingkan dengan Bitcoin. Kelihatan kalau beberapa banyak koin yang pump naik ke atas. Ethereum juga pumpnya lebih cepat daripada Bitcoin. Jadi kalau misalnya masih bisa berlanjut, ini sangat baik sekali untuk altcoin. Dan next target besarnya adalah ke 38, yaitu di daerah sini, daerah support sebelumnya. Di sana bisa terjadi ada potensi untuk bounce ke atas, berbalik arah, balik lagi ke atas. Real Bitcoin dominance juga mengalami penurunan, jadi penurunan di Bitcoin dominance biasa ini itu murni karena kenaikan altcoin yang lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi mungkin mini alt season itu sedang terjadi ya.
Oke, kita akan lihat untuk dua koin ini yang pumpnya itu cukup lumayan dari 0,6 sampai ke 1,22 dolar, sekitar 100% ya. Dan kita lihat setelah dia masuk ke daerah buy zone ini, kemudian dia sampai naik dan saya mengambil daerah swing high di sini, swing low di sini, dia ke daerah 61,8-nya di sini, rejected hari ini. Jadi ini biasanya bisa menjadi daerah di mana orang-orang akan menjualnya, ya. Kita akan lihat dulu apakah akan ada distribusi di time frame yang lebih kecilnya. Kalau dari indikator sih muncul bearish divergence di RSI-nya dan ada juga di MACD-nya. Jadi ketika harga itu naik, maka RSI-nya itu turun dan MACD-nya juga turun, menunjukkan pelemahan. Dan kita juga lagi berada di 61,8-nya. Jadi ini bisa menjadi daerah take profit yang baik untuk optimism. Kira-kira dia bisa turun kemana? Dia bisa turun kembali ke daerah 3 level ini. Kalau misalnya ini sudah mulai bullish, maka dia bisa ke daerah setidaknya ke 1 dolar, 0,93 dan 0,86 ya. Dan paling mentok itu hanya boleh sampai ke 0,76 karena kalau misalnya lewat dari situ maka biasanya ini bisa berbalik arah jadi lebih condong ke bearish. Jadi daerah ini bisa menjadi daerah yang baik untuk kita membelinya dari 0,75 sampai ke 1 dolar ya. Kalau dia menembus di bawah 0,63 ini bisa artinya invalid ya. Jadi mungkin dia tidak akan ke harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan 1,2. Belum, tapi mungkin dia harus ke bawah dulu. Jadi daerah invalid adalah 0,63 dan daerah beli adalah di sini. Oke. Dogecoin juga sama, ini dia mengalami kenaikan yang cukup lumayan, 0,06 sampai 0,08, sekitar 47%. Dia kembali ke daerah tingginya di bulan Agustus. Sini sangat cepat sekali ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat time frame 1 jamnya, ada perlemahan. Jadi ketika ini naik seperti ini ada penurunan. Ini juga MACD ada menunjukkan bearish divergence. Jadi bisa jadi ini merupakan pola distribusi yang sedang terjadi untuk koin Doge ini. Dan bisa-bisa saja mungkin nanti akan turun ya ketika tanggal 2 November nanti FOMC meeting akan memberikan pengumuman kenaikan suku bunga naik berapa lagi. Kondisi sekarang sih masih naik, Bitcoin juga posisi lagi naik ya. Mungkin ini merupakan rally to FOMC meeting di mana akan terjadi sell off setelahnya ya. Ya. Oke. Jadi ya kita harus berhati-hati jangan beli di ini untuk Dogecoin. Kita beli saja ketika dia ke bawah. Coba kita lihat triple MA forecast. Ini MA50 akan segera mengcross MA100. Ini next-nya 0,07-an itu bisa menjadi juga daerah supportnya, dan 0,65 ini bisa menjadi daerah supportnya. Untuk Dogecoin, daerah belinya jadi sekitar daerah ini kita bisa membelinya. Oke. Dan ini tentu saja ada berita yang cukup besar dari dunia kripto di mana Elon Musk baru saja membeli Twitter sebesar 44 miliar dolar Amerika Serikat. Dan Binance juga sesuai laporannya itu memberikan sumbangsih 500 juta dolar pada Elon Musk itu sebagai bagian untuk membantu sosial media ini agar bisa dihubungkan dengan Web3 atau dunia kripto. Jadi Twitter bisa menjadi platform kripto yang besar ya, yang berubah dari Web2 ke Web3. Jadi ini menurut saya sangat menakjubkan sekali, sangat hebat kalau misalnya bisa berubah dari Web2 ke Web3.
Dogecoin itu juga naik ya ketika isu ini mulai muncul, dan ketika berita muncul ini juga naik. Itu yang menjadikan, ya, berita ini menjadikan Dogecoin itu naik. Oke, burungnya sudah mulai dilepaskan dan Binance membantunya. Jadi Twitter bisa menjadi tempat yang lebih enak lagi, tempat yang nyaman buat orang-orang yang bekerja, yang suka dengan kripto. Dan menurut saya secara jangka panjang, kripto bullish ya, melihat adanya pembelian Twitter ini. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.